Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan, baik teknis maupun non-teknis. Juga industri yang berkaitan dari hulu hingga ke hilir, serta informasi-informasi yang terkait kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa agar kita tetap dalam keadaan sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kemurahan rezeki yang halal dan barokah dalam hidup ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke Sobat Planters, ketemu lagi dengan media perkebunan di channel media perkebunan, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi, yakni kita akan mengupdate tentang baca berita yang kita ambil dari elais.co dengan judul "Tak Patuh Penetapan Dispun, PKS di Riau Malah Turunkan Harga Sawit", yang terbit pada tanggal 29 September tahun 2022 pada hari Kamis pukul 10.15 WIB dengan reporter Bayu serta editor Sahril Ramadana. Sobat Planters, nanti setelah kita baca berita kita akan ulas sedikit tentang materi ataupun topik daripada baca berita kita hari ini. Dan sebelumnya kita baca dulu beritanya. Pekanbaru, elais.co. Tim penetapan harga Dinas Perkebunan Provinsi Riau menetapkan harga tandan buah sawit segar ataupun TBS pada periode 28 September hingga 4 Oktober tahun 2022 mengalami kenaikan. Penetapan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan Nomor 1 tahun 2018 dan harus diikuti oleh seluruh perusahaan. Namun ternyata harga yang ditetapkan tidak diindahkan oleh para perusahaan pabrik kelapa sawit. Hal ini diketahui dari keterangan petani bahwa harga TBS mengalami penurunan dalam 2 hari terakhir. Seperti diungkapkan oleh Azwardi, salah seorang petani kelapa sawit di Kabupaten Kampar Riau, dia menyebutkan bahwa harga TBS di Kampar justru turun hingga Rp250 per kilogram sejak penetapan harga tersebut. Sangat miris, kita sudah senang dengan ditetapkannya BOTL atau biaya operasional tidak langsung 0% pada rapat penetapan harga kemarin yang membuat harga TBS terdongkrak. Tetapi di saat kita berharap kenaikan harga dalam 2 hari ini, PKS malah menurunkan harga antara Rp200 sampai Rp250, ungkapnya kepada elais.co Kamis tanggal 29 September 2022. Dia mengatakan bahwa turunnya harga TBS ini terjadi di hampir seluruh PKS di Kabupaten Kampar. Azwardi mengaku sangat menyesalkan tindakan pada PKS yang tidak mengikuti pergerakan harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Kondisi turunnya harga TBS sawit ini juga terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. Eko Asmoroh, salah seorang tokes sawit di Desa Pasir Utama, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, mengaku terjadi penurunan harga TBS di wilayah tersebut. Hari ini peron ataupun RAM turun untuk PT Nagamas turun 100 hingga menjadi Rp2.030 per kilogram. Kalau di PKS Musimas masih tetap Rp2.120 per kilo. Tapi di PKS sudah mulai antre, kata Eko saat dihubungi elais.co Kamis pagi. Diberitakan sebelumnya, harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengalami kenaikan pada setiap kelompok umur tanam. Penetapan itu juga dilakukan tanpa menggunakan instrumen BOTL, lantaran pihak perusahaan tidak bisa memberikan laporan penggunaan biaya operasional tidak langsung tersebut.
Sebagaimana diketahui, BOTL merupakan salah satu instrumen yang dalam rumus penetapan harga TBS. Namun berdasarkan regulasinya, apabila pihak perusahaan tidak bisa melaporkan penggunaannya, maka harga TBS ditetapkan dengan BOTL 0%. Demikian tadi Sobat Planters, baca berita dari ls.co. Tak patuh penetapan Disbun, PKS di Riau malah turunkan harga TBS sawit, yang terbit pada hari Kamis tanggal 29 September tahun 2022. Oke Sobat Planters, pada rapat penetapan harga tanggal 28 hingga 4 Oktober yang lalu, memang panitia penetapan harga meminta untuk para pelaku usaha ataupun PKS untuk memberikan harga ataupun biaya BOTL terhadap operasional pabrik kelapa sawit yang mereka lakukan. Tetapi para pihak pabrik kelapa sawit tidak bisa memberikan biaya BOTL tersebut, sehingga tim panitia penetapan harga pada penetapan harga kemarin tanggal 28 September itu menetapkan bahwa biaya BOTL itu menjadi 0%. Hal ini karena keseluruhan PKS tidak bisa memberikan informasi tentang biaya operasional tidak langsung kepada tim penetapan harga, sehingga tim penetapan harga tidak bisa memberikan masukan untuk biaya BOTL sebagai salah satu komponen yang menentukan juga di dalam penetapan harga TBS tersebut, sehingga ditetapkanlah BOTL adalah 0%. Akibatnya memang terjadi kenaikan harga TBS di petani-petani bermitra di Riau. Tetapi alih-alih PKS patuh, mereka malah menurunkan harga dan tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh tim penetapan harga. Ya, kemungkinan besar mereka memotong harga tersebut untuk penggunaan biaya operasional tidak langsung, tetapi karena biaya operasional tidak langsung yang diminta oleh tim panitia penetapan harga tidak dapat diberikan, mereka melakukan pemotongan secara sepihak, dan ini sangat-sangat merugikan petani, karena bagaimanapun juga pada saat diminta oleh tim penetapan harga untuk biaya operasional tidak langsung, PKS tidak bisa memberikan informasi kepada tim penetapan harga. Tetapi di lapangan justru mereka melakukan kegiatan yang merugikan petani, yakni dengan melakukan pemotongan dari harga sawit. Memang di lapangan tidak disebutkan bahwa pemotongan tersebut untuk penggunaan BOTL, tetapi paling tidak mereka pasti tidak akan mau rugi. Bagaimanapun juga biaya operasional tidak langsung yang selama ini diminta bisa jadi itu alih-alih untuk menurunkan harga TBS, tetapi bagaimanapun juga sebagai suatu syarat yang diminta oleh tim penetapan harga untuk memberikan informasi tentang biaya operasional tidak langsung oleh tim penetapan harga tidak bisa disertakan oleh PKS, maka mau tidak mau tim penetapan harga tidak memasukkan komponen tersebut sebagai salah satu dasar untuk penetapan harga. Jadi Sobat Planters, bagaimanapun juga yang dirugikan adalah petani, karena diharapkan oleh pemerintah daerah maupun para petani bahwa harga sawit itu menjadi salah satu primadona bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, dan salah satu komponennya adalah dengan harga TBS yang baik tentu ekonomi masyarakat menjadi membaik. Dan demikianlah tadi Sobat Planters baca berita yang kita ambil dari ls.co. Tak patuh penetapan Disbun, PKS di Riau malah turunkan harga TBS, yang terbit pada tanggal 29 September tahun 2022 dengan reporter Bayu. Terima kasih atas perhatian teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.